Gua mau bahas soal apa namanya, dosa warisan ya, dosa warisan. Jadi maksudnya dosa warisan itu maksudnya gini. Apa yang kita perbuat saat ini, kezoliman apa yang kita lakukan saat ini, kejahatan apa yang kita lakukan saat ini, itu biasanya akan turun ke anak kita, atau ke cucu, atau ke cicit, atau ke cicit punya anak gitu ya, atau cicit punya cucu dan seterusnya ya, kayak gitu. Contoh-contoh dosa turunan itu apa? Misalnya menipu ya, menipu orang ya, mau nipu duit, mau nipu apa, pokoknya menipu lah ya. Terus juga kayak kita suka jahatin orang ya, pembantu kita siksa, kita gimana itu. Terus juga misalnya kita suka nyolong ya, kita suka nyolong, suka gimana, kita suka ngambil, ngelebihin patok ya, tanahnya kita segimana digeser patoknya gitu ya. Itu semua pokoknya hal-hal kejahatan, kita suka gimana-gimana itu, segala bentuk kejahatan terkadang itu jatuhnya nggak ke kita ya sebagai pelakunya, kadang enggak, kadang kita akan dikasih senang-senang ya, khususnya untuk ya apalagi kayak nipu-nipu gitu ya. Yang penipu itu biasanya suka dikasih senang sama sang pencipta tuh, sok lu senang-senang lah di kehidupan ini, tapi ntar anak lu atau cucu lu atau cicit lu yang akan nanggung gitu. Contohnya apa? Gua itu kerja jadi pembantu, pertama kerja di Singapura itu gua kesiksa kayak apaan tahu. Terus dapat pindah ke Taiwan, dapat kerjaan itu nggak ada berhentinya ya, nggak ada berhentinya, nggak ada istirahatnya gitu kan, gimana tahu. Baik tapi mulutnya suka nyebelin gitu ya nenek tuh, sampai gue nangis kan sama ibu gue. Dan setelah gue ingat-ingat, oh iya, ibu gue kan atas-atasnya kan namanya orang Belanda, atau bapak gue kan orang Cina gitu ya, atas-atasnya kan pasti punya pembantu kan, mereka kan pasti punya pembantu. Karena sampai zamannya gue lahir pun, sampai gue umur berapapun gue masih pakai pembantu gitu loh ya, maaf kata ya, gue masih juga pakai pembantu ibu gue tuh, sampai gue udah punya anak gitu ya, sampai gue punya anak tuh masih pakai pembantu. Terus gue ingat-ingat, oh iya, namanya dulu company gitu ya atau orang Cina kadang-kadang kan suka sadis ke pembantunya, suka jahat gimana-gimana. Nah karena dari keturunannya itu nggak ada yang jadi pembantu, yang jadi pembantu kebetulan gua, jadinya gua yang harus ngebayar perlakuan nenek moyang gua gitu. Itu contohnya, contoh apa, dosa turunan ya, kita menanggung dosa turunan ya. Semoga aja ntar abis gue ya udah nggak ada lagi yang harus ngebayar, keturunan gue khususnya ya, khususnya keturunan gue, mudah-mudahan stop di gue aja, nggak tahu deh kalau saudara gue yang lain ya, seperti itu. Nah sekarang misalnya kalau kita suka nipu gitu ya, suka nipu apa gimana, ini khususnya yang suka nipu nih ya, suka nipu duit nih ya, gue yakin orang yang suka nipu duit itu hidupnya glamor, suka dugem, suka minum, suka main judi, suka beli barang-barang yang mewah-mewah, dandan kayak apaan tahu ya, kayak gimana tahu, pokoknya kehidupannya pengen wah terus, tapi mereka nggak mau kerja yang capek-capek, jadi mereka kerjanya nipu. Hati-hati, nanti nggak tahu anak kalian, cucu kalian, cicit kalian, atau cicit kalian punya anak, punya cucu lagi, itu nanti dia yang menanggung ya, dimana nanti dia yang akan ditipu terus, nanti dia yang akan sial terus. Jadi warisan itu bukan cuma warisan harta aja yang bisa diwarisin, tapi dosa perbuatan pun bisa diwariskan ya. Jadi hati-hati dengan perbuatan kita selagi kita hidup saat ini, hati-hati, karena kalau bukan kita yang nanggungnya, kemungkinan besar keturunan kita yang akan menanggungnya. Itu kenapa gue nggak mau sebenarnya anak gue yang nggak punya anak ya, alhamdulillah, gue bersyukur kalau anak gue nggak bisa punya anak gitu kan, atau nggak nikah ya alhamdulillah, gue malah lebih seneng jujur aja.
karena gue seperti itu salah satunya. Nah, gue sebenarnya pengen keturunan gue udah cepet habis gitu ya, cepet habis keturunan gue itu. Nah, kenapa gue bilang kayak gini? Ya gimana ya, yang itu tadi gue udah ngalamin yang namanya ngalamin dosa keturunan tuh bagaimana ya. Jadi ya hati-hati lah kalian ya, hati-hati kalian suka mukulin gitu ya, mukulin istri atau mukulin suami gimana, suka teriak-teriak marah-marah kayak gimana, bisa jadi ntar kita nggak digituin tapi mungkin anak kita dapat pasangan atau cucu kita dapat pasangannya kayak begitu, suka mukulin, dan nanti kita yang akan melihatnya dan kita nggak bisa melakukan apa-apa saat itu terjadi kepada mereka. Mau kalian seperti itu? Nggak mau kan? Jadi jangan berbuat yang suka menyakiti orang sampai gimana tahu. Jangan suka bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Jangan suka mengambil hak orang lain ya. Jadilah orang yang benar-benar sangat berbijaksana dengan berpikir mending kalau jatuh ke gue doang, kalau anak cucu gue gimana. Begitupun dengan kalau kalian suka main perempuan ya, kalian suka gonta-ganti perempuan, kalian suka gonta-ganti laki-laki, itu juga nanti akan nurun ke anak cucu kalian ya. Hati-hati, nanti anak kalian, cucu kalian yang akan dimainin gitu loh. Sekarang kalian boleh, kalau kalian laki-laki sekarang kalian main perempuan, nyakitin hati istri kalian dengan selingkuh, dengan main pelacur apa segala macem. Nanti begitu anakmu nikah, cucumu nikah, ya siapa tahu anak kalian yang akan diperlakukan demikian ya. Jadi hati-hati. Ataupun kalian perempuan, kalian ngerasa bangga, gue laku gini gitu, jadi gue bisa gonta-ganti laki-laki, bisa ngeretin, bisa gimana. Siapa tahu ntar anak laki kalian yang digituin sama perempuan, sama pacarnya ya. Jadi hati-hati, karena itu masuknya juga ke hukum karma ya, timbal balik ya, sebab akibat, dimana sang pencipta itu cuman pengen ngajarin bahwa ini loh, lu sekarang rasain ya gimana perasaannya gitu loh. Dulu lu begitu, sekarang lu cuma bisa ngeliat doang anak lu atau cucu lu atau cicit lu kayak begitu, diperlakukan seperti itu ya. Jadi ya silahkan kalian berbuat kezoliman seperti apa di kehidupan sekarang ini, kalian menyakiti siapapun saat ini, tapi ingat kalau yang kalian suka nipu, kalian nipu bukan 1-2 orang, bukan 10, bukan 20 orang, kalian banyak. Kalian makan duit orang ya, yang nipu-nipu duit ini, kalian makan duit-duit haram ya, hati-hati kalian. Doa orang-orang yang tidak menuntut kalian, hati-hati. Itu mungkin belum, tapi itu nanti akan berlaku bila sudah waktunya. Ingat itu. Allah akan menjatuhkan hukumannya di saat yang tepat dan kepada yang orang yang lu sayang. Hati-hati. Begitu kita paling sayang dengan orang itu, maka orang itu yang paling merasakan dampak dari perbuatan jahat kalian ya. Ingat itu.